WTC runtuh, impian pun luluh. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Unpas, tepang deui sareng Simon dina episode ke-7 luar biasanya tos 7 episode. Dan tentu saja kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Sesuai dengan bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa juga. Termasuk tanggal 13 itu adalah Pasundan berdiri ya, Desember. Kemudian tanggal 22-nya Hari Ibu. Pas dengan Hari Ibu saya hadirkan sosok ibu yang manis, ya kan? Humanis, dekan, fish, pas kan semuanya. Oke, Ibu selamat siang, apa kabar? Selamat Luar siang, biasa. baik. Saya teringat sesuatu nih Bu. Gerimis sunyi, Rinai jatuh pada malam. Masih ingat Bu itu? Enggak. Itu puisi yang Ibu bacakan. Oke, Wargi Unpas itu luar biasanya ya. Jadi karena karya-karya beliau itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali, dan beliau adalah satu-satunya dekan di Unpas yang ibu-ibu alias perempuan gitu kan, sangat luar biasa. Bagaimana Ibu aktivitas sehari-hari sekarang? Karena masih belum full masuknya, jadi kadang-kadang saya hadir di kampus atau kalau misalkan sedang ada Zoom itu juga bisa dikerjakan di rumah juga. Oke, Iya. tetap beraktivitas Iya, ya. tetap ya. Oke, kalau saya boleh sedikit bercerita tentang Ibu Seni Dekan Fakultas Seni ini ya. Dibalik ya. Ibu Seni Dekan Fakultas Seni maksudnya gitu, bukan Ibu Seni Dekan Fakultas Seni ya. Beliau itu pernah malang melintang ke Amerika ya. Amerikman gitu kan. Berapa lama kalau boleh tahu di Amerika? Kemarin 3 bulan. 3 bulan. Oke, luar biasa. Dan yang saya tahu juga Ibu tuh kan menikah dengan dosen kita semua ya, Profesor Haidar Alwasilah. Si pokoknya kualitatif. Almarhum tuh sangat luar biasa ya. Nah, di situ Ibu juga ikut secara akademis ikut juga dengan Bapak begitu menjadi guru atau dosen lah ya. Itu bagaimana ceritanya bisa terjerumus ke bawah sama Bapak almarhum? Saya tuh sebenarnya muridnya dia Oh, waktu ya, jadi dosen ketemu mahasiswa kemudian berjodoh alhamdulillah. dan saya mengikuti setiap langkahnya. Jadi ketika dia sibuk menjadi dosen, saya juga mau tidak mau lah jadi ikut arus ke situ gitu. Karena di balik suami yang sukses, di balik laki-laki yang sukses, ada istri yang luar biasa mensupport di belakang. Dan karena mensupport terus menerus, akhirnya Ibu juga terjerumus di dunia akademis ya. Oke, dulu kalau boleh tahu nih S1 2 3-nya Ibu di mana? Kan sekarang sudah selesai S3, bentar lagi profesor gitu. Amin. Amin. S1 saya di STBA Yapari yang di Jalan Ciamplas itu. Kemudian S2-nya di UPI dan S3 juga di UPI. Oh, selesai di UPI juga. Ketika sedang menulis skripsi disertasi itu, saya juga dapat beasiswa untuk mendapatkan kayak semacam data gitu dari Sydney University di Australia. Oh, nah itu luar biasanya guys, Wargi Unpas luar biasanya. Makanya kalau ada kemauan pasti ada jalan ya, begitu kan Bu ya. Betul. Kemudian saya juga melihat karya-karya Ibu yang luar biasa ya, menulis cerita, puisi atau sajak dan lain sebagainya. Kemudian buku-buku ajar, kemudian buku-buku kalau saya lihat ini ada bercerita tentang Chef Word, antologi haiku, pandemi corona. Ini kan luar biasa di balik kesibukan Ibu sebagai dosen, sebagai dekan, tapi masih terus berkarya, itu sangat luar biasa. Bagaimana cara membagi waktunya ini dengan urusan di dapur nih Bu? Jadi tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Saya selalu menyisakan waktu untuk menulis. Di tengah capek pulang kerja ngurus anak cucu itu,
saya menyisakan waktu untuk menulis apapun gitu. Jadi katakanlah walaupun hanya sempat nulis satu paragraf, tetap saya ada waktu gitu. Harus ada waktu. Sesuai dengan buku yang Ibu tulis. Pokoknya menulis gitu. Seperti yang Bapak tulis, pokoknya kualitatif kan gitu ya. Jadi sealinea sekalipun dalam sehari kita tulis dulu. Harus ada karya dulu ya. Oke. Nah, jadi gitu wargi Unpas di mana nanya ya, yang mau memulai untuk menulis, tulislah apa yang hari ini dapat. Ya kan, Bu? Ditulis dulu, nanti dirangkainya di belakang hari setelah kita baca ide-ide muncul, kan begitu kata Ibu tadi ya? Betul. Jadi ada semacam moto dari suami saya itu bahwa ide itu harus ditulis, kalau enggak hilang gitu. Jadi begitu ada ide, jangan nunggu lama lagi, tulis dulu gitu. Tulis dulu. Iya. Walaupun sedang di mana gitu ya, tiba-tiba terlintas sesuatu, tulis dulu, nanti simpan lagi gitu, nanti dibuka lagi kapan gitu. Betul, itu wargi Unpas itu bukan omong kosong. Saya pernah ketemu di salah satu mall sebelum pandemi dulu, sewaktu almarhum masih ada, Bapak masih ada. Saya mau bimbingan waktu itu. Saya lihat Bapak dan Ibu tuh orang-orang makan, mereka malah baca, luar biasa. Itu sangat luar biasa. Itu ada tips lain nggak, Bu, untuk selain tadi kalau ada ide kita tulis misalnya kita melihat hari ini ada apa, misalnya apa yang akan kita tulis itu sebelumnya dibuat rancangan nggak, atau direncanakan atau tidak? Biasanya tuh datang terlintas gitu, terlintas idenya tuh kita tulis gitu. Tapi a good writer is a good reader. Jadi kalau mau jadi penulis tuh harus banyak baca gitu. Pantes saja good writer is good reader. Oke, pantesan Ibu Dekan ini wargi Unpas ulah lepat, ulah hilap. Beliau adalah presiden asosiasi writer. Saya lupa satu lagi. AWWA pokoknya ya. Itu beliau adalah salah satu presidennya. Jadi mungkin asosiasi penulis di perempuan Asia. Asosiasi asosiasi penulis perempuan Asian writer. Women Writer Association. Wah, itulah ya tadi ya. Mau udah catat sama wargi Unpas. Jadi beliau itu ada salah satu presiden ya. Bukan salah satu presiden, satu-satunya presiden, bayangkan. Udah dekan jadi presiden juga. Ke depan jadi presiden NKRI jangan-jangan. Amin. Masih ada yang lain. Oke. Dari cerita akademis nih, Ibu kan rajin menulis. Bagaimana itu menularkan kepada mahasiswa Ibu atau teman-teman di kampus nih, Bu? Saya termasuk yang mengagumi Ibu selama saya kebetulan di seni musik juga bersama Ibu kan. Ibu itu tulisannya bukan sekedar tentang materi aja, tetapi sesuatu yang ada di lingkungan kita. Ibu tulis itu bagaimana? Saya juga menularkannya. Saya mengajar mata kuliah writing sejak semester 1 sampai semester 6. Jadi pertama itu namanya reading writing connections. Jadi itu ada hubungannya antara nulis dan baca. Terus saya bilang itu a good writer is a good reader. Jadi mahasiswa itu saya push untuk membaca gitu. Baru mereka belajar menulis. Nah, semester 2 belajar imaginative writing. Jadi belajar bagaimana mengembangkan gagasan-gagasan untuk menulis. Dan semester ketiga itu sudah mulai bagaimana cara menulis esai. Gitu. sudah diarahkan di situ ya. Dan berikutnya adalah investigative writing. Bagaimana cara menuliskan laporan investigasi gitu. Jadi dari imajinasi dulu, mengasah imajinasi dulu bagaimana supaya terasah untuk bisa menulis, baru nanti digiring kepada lebih yang akademik gitu. Jadi membaca itu kuncinya ya. Membaca itu kuncinya ya. Setelah kita baca, kita banyak vocabulary, kita banyak pengetahuan dari membaca, kita pasti akan terbangun imajinasi kita dengan sendirinya untuk merangkai kata ya. Termasuk membuat cerita. Iya. Ada 1000 cara menulis. Nomor 1 itu adalah membaca.
Tetap membaca Iya, ya kuncinya. membaca. Nah, yang ke 1000-nya baru menulis. Panjang Tahu nggak sekali. Pak Ridwan apa yang 2 sampai 999-nya? Nggak tahu Tahu tah? nggak? Nggak tahu tah apa tuh? Membaca, Allahu membaca, Akbar. membaca, 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 membaca. membaca, 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 membaca sampai Terakhir akhirnya menulis. menulis. Nah, Gitu. itu wargi Unpas kudu maca segaru pake. Dan membaca itu tadi kita waktu off cam kita sudah ngobrol sama Ibu. Membaca itu bukan sekedar membaca textbook, Betul. tetapi membaca lingkungan ya. Iya, visual ya. Visual Iya. ya. Oke, luar biasa. Jadi maca itu lain maca unggul, tapi maca oge lingkungan, bagaimana smart terhadap lingkungan, begitu kan? Iya. Oke. Saya ingin kilas balik, Bu. Dulu kan sempat di Amerika ya, di negara orang lah, di Paman Sam gitu kan. Mengenai kultur nih, bagaimana kan kita di Sunda, Jawa Barat, Nyunda banget gitu kan. Ibu bisa kerasan, bisa betah di Amerika gitu kan, dengan bahasanya yang berbeda, dengan kultur yang berbeda. Emang seperti apa sih kultur di sana? Dulu ketika saya menikah, itu langsung dibawa ke Amerika. Oh, Dan enak sekali ya. Iya, jadi honeymoon di Amerika. Oh my god, jadi pengen honeymoon. Tapi honeymoonnya kelamaan. Oh iya. 4 tahun. 4 tahun di Iya. sana ya. Waktu itu saya tidak ikut belajar, tapi saya melahirkan dan mengurus anak. Melahirkan dan Iya, mengurus anak di iya, Amerika ya. iya, Keren. Anak saya 2 lahir di Amerika. Suami saya menyelesaikan S3-nya gitu. Oh. Nyambung sama pendidikan Bapak. Saya pernah diskusi sama beliau, dan beliau adalah penulis disertasi terbaik dari tata bahasa. Ya. Itu Ibu sempat tahu nggak Iya, Bapak itu iya. seperti itu? Ya, jadi pada tahun 91 itu, sebelum saya lulus dari Indiana University, beliau mendapatkan anugerah award sebagai penulis disertasi terbaik pada tahun Luar itu. biasa. Jadi mengalahkan teman-temannya yang Amerika. mereka itu. Amerika lewat men sama Ubi ya. Iya, Oke, iya. luar biasa. Dan kemarin ketika saya kembali ke Indiana University lagi, saya melihat namanya beliau itu terpampang di dinding gitu sebagai salah satu penerima beasiswa. Tahun 91 dia mendapatkan award sebagai penulis disertasi terbaik. Dan tahun 2001 Oh, 2001. dapat lagi satu lagi. Apa tuh? Ya, sebagai alumni berprestasi. Masya Allah. Karena sepulang dari Amerika, beliau di UPI kan jadi bla 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 gitu kan. Oke. Nah, sekarang Ibu kan pasti support juga waktu di Amerika tuh. Itu membagi waktu, Bapak membagi waktu. Mungkin di Amerika kan hedon banget mungkin masyarakatnya atau gimana gitu. Itu bagaimana bisa menyesuaikan dan berhasil meraih prestasi yang luar biasa? Sejak awal berangkat itu ke Amerika, suami saya bilang support saya karena saya ingin lulus tepat waktu dan pulang membawa gelar gitu. Jadi saya tidak boleh mengganggu waktunya gitu. Jadi Senin sampai Jumat itu betul-betul hari belajar. Jam 7 pagi sudah berangkat, pulang-pulang jam 12 malam. Itu jam 12 malam itu tepat dengan tutupnya di library. Oh, perpustakaannya Dok? Iya, Close, gitu. Jadi ya. library tutup baru dia mau pulang gitu. Kalau enggak ya, kalau library 24 jam mungkin dia enggak pulang-pulang. Oh, pantesan di kampus sempat waktu itu ada aturan hari Rabu full day dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, itu karena itu mungkinnya pengalaman beliau di Amerika ya. Oke, berarti kultur Amerika tadi ya tidak mempengaruhi terhadap kulturnya Bapak dan Ibu di waktu di Amerika. Sedikit banyak mempengaruhi. Tetap Di ya. antaranya kedisiplinan juga kita jadi terbiasa ikut dengan gaya mereka gitu. Disiplin waktu, kemudian menghargai waktu orang lain juga, kesabaran juga gitu. Jadi Banyak nggak ada hal ya. waktu untuk nongki gitu nggak ada ya? Itu weekend. Oh, weekend tetap ada ya. Ada, ya. Oke, tetap ada dimanfaatkan. Ada itu. ya. Sabtu Minggu itu untuk kita nongki-nongki itu. Tetap ya. Pantesan Ibu begitu pulang sini
Jadi Deka dia tuh rocker banget gitu kan. Ya, kita pernah ada event bareng, ibu kan Texas banget gitu kan, tampilannya luar biasa. Kemudian masih tentang Amerika. Kedua anak ibu yang lahir di sana berbahasa Inggris tuh. Begitu lahir bisa bahasa Inggris dong gitu. Atau gimana nih? Iya, jadi bahasa ibunya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Luar biasa. Karena pulang ke sini baru belajar bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Selama apa usia berapa berarti yang paling gede? Masih kecil sih, tapi udah bisa Bicara ya. bicara, Alhamdulillah. Nah itu kalau di Amerika tuh anak bayi aja udah bisa bahasa Inggris. Kita mah susah banget. Saya udah umur sekian belum juga bisa nih. Oke, masih tentang Amerika. Tadi kan kultur kita ada yang kebawa ada yang dipengaruhi mengenai disiplin dan lain sebagainya. Itu kan beda banget sama kita. Nah, apakah ini juga yang membuat ibu akhirnya step by step terus dari mulai dosen yang biasa kemudian menjadi akhirnya sekarang jadi top manajemen di fakultas, itukah yang mempengaruhi ibu? Mungkin salah satunya ya. Jadi memang kedisiplinan itu penting gitu ya bagi kita. Kalau di sana itu tidak ada lagi istilahnya jam karet gitu. Kalau misalkan masuk jam 7 ya jam 7 gitu. Dan ketika masuk jam 7 itu dosen tuh udah ada tuh sejam sebelumnya udah ada di sana. Gitu. Jadi tidak kesiangan gitu. Oke, Iya, jadi bukan lagi on time, in time berarti ya. Jadi sejak sebelumnya udah mempersiapkan materi dan segala macam gitu. Jadi betul-betul kita juga belajar, oh ternyata mereka itu disiplinnya banget gitu ya. Mahasiswa juga ketika masuk jam 7 itu setengah 7 udah ada nunggu di luar gitu. Jadi tidak ada istilah kesiangan atau kena kejebak macet misalkan. Iya. Gitu. Dan itu dampaknya bisa membuat ibu juga semakin disiplin. Iya, saya banyak belajar dari situ. By the way, anyway, busway ini ya. Kan waktu itu tuh Amerika itu tahun berapa ya? Ada kejadian yang sangat luar biasa tuh, yang gedung WTC. Ibu pernah sempet tahu juga gedung itu? Waktu itu kejadian tuh saya lagi di sana. Oh, masya Allah, lagi di sana. Jadi menarik. Wargi Unpas orang ngobrol WTC. Jadi gimana Bu? Tadi saya bilang kan saya dapat award sebagai alumni berprestasi. Nah, kami diundang ke sana untuk menerima hadiah itu gitu. Pas diundang itu kita sampai sehari sebelum tragedi. Gitu. Jadi udah sampai di sana baru tragedinya terjadi. Gitu. Dan setelah itu seminggu kemudian itu tutup, tidak ada lagi penerbangan kemana-mana dari dan ke Amerika. Iya. Jadi suasananya sangat mencekam, tegang, kemudian juga sedih, pilu, nangis gitulah ya. Itu tuh berjalan sekitar 3 hari. Nah, hari keempatnya itu udah hilang tuh kesedihan. Yang ada tuh marah, murka, gitu ya. Jadi orang langsung marah kepada siapa pelakunya gitu. Makanya muncul itu nama Osama bin Laden. Nah, itu. Nah, sejak itu tuh kesedihannya sudah hilang, muncul kemarahan. Dan saya sebagai orang yang memakai kerudung itu juga kerasa gitu karena dampaknya. Iya, jadi ketika katakanlah kita berpapasan dengan orang, maka itu akan melirik gitu. Kayak yang curiga gitu dan kayak ketakutan gitu kalau melihat saya itu. Dan beberapa orang itu ada yang orang Malaysia waktu itu yang diludahin kemudian dimarahin, dikatakan kamu teroris, kamu pulang gitu. Diusir dari Amerika itu. Nah, itu sangat mencekam sekali. Seminggu itu kayaknya udah kayak lama banget gitu ya, karena suasananya itu nggak enak gitu. Iya, udah suasananya nggak enak, kita juga dicurigai, tapi betul. Kita juga mau pulang pesawat nggak ada yang bisa terbang ya dari Amerika dan ke Amerika. Pas saya pulang itu si koper itu dibuka semuanya, dikeluarin semuanya, dimasukin satu-satu. Diperiksanya sedetil itu ya. Takut ada apa, mungkin bom atau apa gitu. Ya mungkin mereka protektif juga lah ya, karena kejadian yang sangat luar biasa itu.
Jadi gitu wargi Unpas, ternyata Ibu Dr. Sen itu pada saat kejadian tuh berada di sana. Tentu saja akan saya merinding, serius merinding. Wah Allah, ternyata lagi ada di sana. Kemudian merasakan apa tekanan psikologis ya. Betul, Wah, iya. luar biasa. Tertuduh lah istilahnya, meskipun Betul, kita iya. juga sebenarnya geram ya pada Iya, saat itu iya, pasti ya. iya, iya. Terus bagaimana solusi untuk menenangkan ibu sama bapak pada saat itu, ada cara atau trik yang jitu mungkin? Pokoknya kami ingin cepat pulang aja gitu karena suasananya sangat nggak nyaman. Iya, iya, Jadi iya. waktu penyerahan award juga kayaknya orang lain senang tapi saya nggak ngerasa senang gitu kan, saya takut terus gitu. Makanya ketika sampai ke Bandung, alhamdulillah selamat di Bandung lagi. Alhamdulillah. Saya menulis feature di Pikiran Rakyat, judulnya WTC Runtuh Impian Pun Luluh. Itu adalah untuk melepaskan ketegangan-ketegangan selama saya berada di Amerika pas kejadian itu. Mengenai Amerika bla 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 bla. Ibu tidak tertarik waktu itu untuk ikut sekolah di Amerika begitu sama bapak? Saya lebih fokus kepada anak-anak. Oh, Ya, karena pesan bapak tadi. Iya, membesarkan anak-anak dulu. Nanti biar yang sekolah dulu, saya fokus keluarga gitu, biar tidak terlantar juga. Kalau saya kuliah juga nanti anak-anak gimana? Anak-anak gimana? Iya betul betul betul. Ya jadi parenting itu apa sih? Oh, apa pengelolaan tata kelola keluarga juga dijaga, ya itulah bijaksananya keluarga Ibu Dr. Seni almarhum Prof. Haidar, sangat luar biasa sekali. Dan ternyata itu berhasil, meskipun beliau tidak sekolah di Amerika pada saat itu, tapi ilmunya tetap banyak. Ilmunya salah satunya adalah ilmu disiplin dan ilmu memanage emosi. Karena dari emosional yang tentang WTC tadi jadi buku, jadi karya tulis, jadi bahkan jadi puisi ya. Ada Ziarah Rindu, ini kita lihat. Kalau butuh buku-bukunya bisa hubungi saya aja nanti ya. Oke, dari sekian buku ada yang ditulis di Amerika barangkali? Belum. Saya sekarang sedang menyiapkan 2 buku. Yang pertama buku haiku. Haiku. Iya, haiku, tahu nggak Pak Ridwan haiku? Haiku, apa ya haiku? Haiku itu adalah puisi Jepang. Oh, Iya. baru tahu malah. Iya, Jadi iya, ada iya. beberapa haiku yang saya bawa. Saya itu anggota dari Haikuku Indonesia yang ada di Bandung. Saya juga menulis banyak haiku dengan teman-teman satu grup itu. Sekarang saya sedang menyelesaikan pembuatan haiku dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Itu hampir rampung. Itu pengalaman selama di Bloomington kemarin. Dan satu lagi buku feature tentang perjalanan saya dari A sampai Z, ketika saya berangkat dari Bandung ke Bloomington dan pulang lagi ke Bandung gitu. Itu satu buku tersendiri. Oke. Wargi Unpas yang butuh literasi dan mau menulis tentang biografi Bude Kanfis ini, itu sudah banyak referensinya, jadi nggak usah interview lagi, udah ada, baca aja gitu kan ya. Luar biasa. Untuk teman-teman sastra barangkali mau menulis tentang biografi, Anda juga mau bercerita tentang bagaimana hebatnya beliau, itu sangat luar biasa. Literasinya sudah banyak, buku-bukunya luar biasa. Yang ini masih ditulis sama Bapak ya dulu, Iya, ya. iya. Pokoknya menulis kalau boleh tahu kenapa Bapak kalau memberi judul buku itu pasti ada kalimat-kalimat yang seolah-olah pressure orang untuk jadi penasaran apaan sih gitu loh. Kali dulu pokoknya kualitatif, sekarang pokoknya menulis. Itu ada filosofi nggak untuk penjudulan itu, Bu? Ini buku pertama yang berjudul Pokoknya. Ini sebelum yang pokoknya iya, kualitatif. itu. Ini yang pertama, tapi yang paling booming itu Pokoknya Kualitatif. Iya. Itu udah tersebar di mana-mana. Saya termasuk yang make literasinya. Iya. Buku yang judulnya ada Pokoknya itu ada 7. Oh, Iya. nah itu. Pokoknya menulis, kemudian pokoknya studi kasus, pokoknya literasi, pokoknya kualitatif, pokoknya Sunda. Oh, ada juga. Ada. Oh, Terus pokoknya apa 2 lagi ya, saya lupa. yang Jadi belum ada 7. yang belum saya temukan yang pokoknya Sunda itu. Iya, Saya ada mau cari pokoknya tuh. Sunda, Kalau iya. boleh minta. Ada, nanti saya kasih. Oke ya. Oke, luar biasa sekali. Wargi Unpas
Jadi ternyata ya apapun yang apa namanya yang mendampingi hidup kita gitu kan, itulah yang akan mempengaruhi kita, kedewasaan, pasangan, kejadian-kejadian itu ternyata membuat ibu kita satu ini menjadi ibu yang luar biasa, sosok ibu yang luar biasa. Nah, berbicara tentang sosok ibu yang luar biasa, sebagai ibu-ibu modern gini ya, sebagai ibu-ibu modern. Kenapa saya bilang ibu modern? Ya karena ibu adalah ibu rumah tangga, single parent, kemudian akademisi juga, kemudian top manajemen juga. Itu bagaimana ibu apa namanya membagi waktu untuk anak-anak, untuk cucu barangkali, untuk kampus gitu kan. Karena sampai sejauh ini kampus juga terus berprestasi lah istilahnya seperti itu. Bagaimana tuh, Bu? Bagi saya menjadi ibu itu adalah pekerjaan utama. Jadi sisanya itu sampingan. Oh, Jadi dekan bisa aja. sampingan. Jadi dekan sampingan, ngajar sampingan, Ya. profesionalisme adalah ibu rumah tangga ya, luar Betul, biasa. ya karena apa ya, sosok ibu tuh penting bagi perkembangan anak itu secara emosional ataupun ya, karena tanpa ibu itu anak kayaknya nggak tahu jalan kemana gitu. Kita yang harus membimbingnya Tetap ya sejak orang awal tuanya. itu ya. Makanya ada tadi ibu sampaikan bahasa ibu ya. Bahasa ibu itu kan bukan sekedar ABCD, berarti itu ada harapan dan keinginan serta doa ibu untuk keberhasilan dan kesuksesan keluarga dan anak-anaknya tentunya ya, seperti itu ya. Oke, luar biasa. Jadi tetap ibu-ibu Unpas, halo, wargi Unpas sadayana. Jadi rumah tangga mah kahiji nulain mah sampingan gitu. Anggap hobi we nulain mah gitu ya. Oke, sangat luar biasa. Tapi bagaimana tips dan trik mungkin barangkali untuk apa namanya untuk wargi Unpas gitu, terutama ibu-ibu nih, terutama ibu juga nih. Untuk ibu juga bagaimana untuk menjadi, saya dalam tanda kutip menulisnya ibu modern. Bagaimana itu? Jadi kita harus dekat secara fisik dan emosional dengan anak-anak itu. Jangan hanya dekat fisik tapi hubungan batinnya tidak terjalin gitu. Ah, itu menciptakannya bagaimana nih kalau boleh tahu nih? Ya dengan perhatian, kasih sayang, apa yang anak perlukan kita kasih. Bukan berarti nyah dulang ya, tapi betul-betul kita harus mencari tahu anak tuh maunya apa gitu. Jangan sampai anak curhat di luar gitu, padahal ibunya ada di situ gitu. Kalau anak sudah bisa curhat dengan ibunya itu baik sekali. Oh, Iya, berarti dia percaya kepada kita gitu. oke. Nah, wargi Unpas anu garaduh putra putri masih kene teenager atau napi remaja, ulah diantep, ajak ngobrol ya Bu ya. Jadi curhatnya sama ibunya gitu kan. Tapi bagaimana ya melakukan hal itu, membiasakannya? Soalnya sepengetahuan saya di rumah aja nih misalnya, anak-anak justru segan kepada orang tuanya. Itu bagaimana untuk membangun nuansa seperti itu kan, nuansa? Pertama mereka harus percaya dulu kepada kita. Ya kalau tidak percaya mereka nggak akan curhat. Percaya bahwa kita akan mendengarkan, percaya bahwa kita akan memberikan solusi, percaya bahwa kita tidak akan membuat judgement buruk kepada dia gitu. Mendengarkan sebagai pihak yang sebagai pihak yang netral gitu. Jadi mereka lama-lama akan percaya. Terbiasa ya. Dengarkan dulu keluhannya apa, jangan langsung dah mana mah Ini ibu modern. Ini ibu modern, nggak seperti ibu-ibu zaman dulu ya. Ibu zaman dulu mah curhat, mana saya mana wah. Jadi kabur deh kita ya gitu ya. Ternyata ini patut dibuat contoh untuk kita semua, untuk ibu-ibu, calon ibu-ibu juga yang ada di sini nih. Para penonton luar biasa, penontonnya banyak sekali nih. Padahal kita bukan sandiwara ya, tapi banyak penonton, keren banget. Oke, jadi itu ya tips and tricksnya, kita bangun dulu kepercayaan anak-anak kita pada diri kita. Jadilah pendengar yang baik mungkin ya. Kadang-kadang katanya anak-anak tuh nggak butuh solusi, bener nggak sih Bu? Butuhlah solusi. Tetap ada ya, butuh solusi. Ada solusi. Jadi misalkan anak-anak katakanlah putus dengan pacarnya misalkan, dia tidak bilang, dia malah ngomong ke orang lain. Jadi, mungkin solusinya juga
tidak akan sebaik solusi Dari dari ibu. ibu gitu. Hmm. Jadi kalau anak ngomong misalkan jangan langsung diceraikan gitu, Iya, tapi iya, iya, dengarkan iya. dulu gitu ya, Hmm. apa, kenapa gitu, sebabnya apa. Kita cari jalan keluar sama-sama gitu. Oh, di situ juga dalam mencari solusi juga kita jangan menjadi Oh jangan, sosok yang iya, so tahu gitu ya. betul Tapi betul kita ya. berada di zona mereka Iya begitu. iya, jadi kita harus berusaha jadi ada di suasana batin mereka gitu. Oh, itu triknya ya. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan lagi ke Ibu Dr. Seni terkait beliau kan sudah memimpin hampir 2 periode ya. Itu barangkali apa yang belum dicapai untuk kemajuan di FIS ini? Saya selalu berusaha menjadi sosok yang bisa menjadi lokomotif gitu untuk teman-teman di FIS itu. Karena kalau majunya lokomotif aja tidak dengan gerbong-gerbongnya juga tidak akan berhasil. Jadi lokomotif dengan gerbong harus berjalan bersama gitu, seiring gitu, Iya, berangkat iya, iya, sama-sama. iya. Dan saya berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa mereka percaya untuk menjadi eh itu tadi, lokomotif itu gitu Lokomotifnya ya. ya. Banyak yang belum dicapai tapi juga banyak yang sudah Iya, iya, iya. dicapai. Tentu diantaranya mungkin student body mahasiswa Student juga body harus mahasiswa, ditingkatkan ya. kondusivitas barangkali Betul, ya. iya iya. Karena ibu-ibu di fakultas juga sekarang sudah menganggap ibu adalah ibunya mereka. Maksudnya bukan ibu-ibu fakultas. Teman-teman di fakultas juga sudah menganggap bahwa ibu adalah ibu dari mereka gitu kan. Tempat tadi karena ibu bisa di keluarga bisa seperti itu, artinya di kampus juga menerapkan itu mungkin Iya ya, iya. sosok seorang ibu gitu kan. Nah, berbicara sosok seorang ibu, tadi ibu sebagai pemimpin tapi tetap ibu juga punya ibu gitu kan. Mhm. Ibu juga pasti belajar dari sosok ibunya ibu Betul begitu betul kan. Nah, betul. menurut Ibu Seni sendiri, kenangan yang paling keren, yang paling luar biasa tidak bisa dilupakan dari sosok seorang ibu sehingga menjadikan ibu adalah ibunya para ibu-ibu dan bapak-bapak di FIS. Bagaimana ini? Yang Mmm, terkeren. ibu saya itu punya perasaan yang sangat halus, sementara bapak saya itu seorang tentara Oh. yang suka kalau bicara tuh kayak halilintar. Iya, Kalau iya, saya iya. pulang telat misalkan, "Di mana?" Oh, biasa ya tentara ya Iya, begitu ya. tentara gitu. Dan ibu saya yang halus perasaannya itu akan membuat saya apa ya, berteduh gitu, berteduh Oh. di pelukannya gitu ya. Iya, iya, Jadi, iya, iya. sebelum apa-apa kalau saya misalkan waktu sedang remaja itu suka, rada pulang telat atau bagaimana, maka saya cepat mencari mama saya dulu gitu Oh, supaya nanti aman. aman gitu. Jadi kalau sudah dalam pelukan ibu saya itu, Semarah apapun Bapak. saya jadi, nggak akan semarah kalau saya lagi sendirian gitu. Oh, nah itu. Jadi sosok ibu itu sangat luar biasa Iya, ya. jadi membuat jiwa saya tenang gitu. Hmm. Dan ibu saya itu juga pandai menulis kata-kata yang indah. Turunan pinter nulis teh Iya, geningan. jadi ketika saya baru ngeh sekarang gitu, oh ternyata sebenarnya ibu saya itu mungkin apa ya, seseorang yang menyukai juga puisi gitu. Tapi Lahirnya ibu kalau boleh tahu dong, lahirnya hari apa ibunya ibu? kalau hari saya tidak tahu tapi tanggalnya tahu saya, Tanggal berapa? 29 Ah, Desember. makanya tanggal 29 itu hari lahir saya juga ya. Dan kebetulan bulan Desember juga, cerdas gitu. Tapi rada melankolis ya Bu ya. Jadi sok cerik nulis puisi gitu kan, seperti Jadi itu kan? dia tuh kalau nulis surat itu pakai kata-kata puitis Tuh gitu. kan pas gue banget. Pantesan ibu sangat luar biasa sampai menulis puisi, menulis cerita dan lain sebagainya. Itu terinspirasi dari situ Betul, mungkin ya. Cuman ada yang terpublikasi nggak karya-karya ibu dulu? Atau hanya hanya dalam surat-surat aja. Oh. Cuman mungkin karena saya masih kecil dia belum paham. Belum paham. Semestinya itu kan dikoleksi ya. Iya. Nah sekarang baru nyadar ya. Tapi justru tidak mengkoleksi itu
imajinasi ibu justru terbangun dari situ mungkin ya secara Jadi tidak langsung. ketika saya kecil itu ibu saya tuh selalu mendongeng sebelum saya tidur itu. Iya. Buku-bukunya itu berbahasa Belanda. Oh my gosh, Iya. bahasa Jadi Belanda. ibu saya itu lulusan dari HIS, Oh, sekolah HIS. Belanda gitu. Jadi dia punya buku-buku cerita rakyat yang berbahasa Belanda. Satu cerita yang saya selalu ingat itu adalah si Janggut Biru. Waduh, si Jamut Biru nih. Itu cerita Iya. tentang kerajaan gitulah ya, tentang raja yang bijaksana dan gitulah. Jadi itu sering disampaikan. Jadi saya juga suka pesan kalau mau tidur itu pengen ceritain si Janggut Biru gitu. Padahal saya udah tahu ceritanya, Iya. tapi ingin diceritakan lagi gitu. Nah, ibu saya itu selalu mendongeng gitu. Yang saya sering saya ingat sekarang itu setiap saya mau tidur pasti ibu saya mendongeng. Itu ya. Jadi bagaimanapun child rearing system kata ibu tadi atau sistem pengasuhan anak itu adalah kuncinya di tangan ibu gitu ya. Betul. Akhirnya ibu juga seperti ibunya ibu dulu ya, begitu kenangan-kenangannya sangat luar biasa dan membangun karakter ibu akhirnya ya. Saya mau tanya, kan tadi Bapak galak ya. Ibu halus luar biasa. Apakah pasangan seperti ini yang ideal gitu atau romantika rumah tangga itu apa yang seperti itu yang bagus atau bagaimana nih? Kalau menurut saya mungkin bukan ya. Bukan ya? Jadi harus sejalan, ibu dan bapak itu harus sejalan gitu, membimbing anak-anaknya itu. Jangan yang satu galak teuing, yang satu bager teuing gitu. Jadi anak-anaknya nanti bingung. Iya. Saya ada di posisi mana. Tapi kalau sama-sama membimbing dalam apa ya, proses bimbingan yang sejalan gitu, itu mungkin akan lebih baik. Kalau menurut saya ya. Iya. Nah, untuk warga Unpas nu teu acanna Rika keun we teu kabogohana galak seetik mah siapa tahu ya nanti bisa dibangun bersama-sama jika jadi apa namanya disatukan menjadi lamun suamina galak mun kabogohana galak kitanya yang bager yang ibu-ibunya gitu kan. Dan sebaliknya kalau ibunya galak suaminya harus bager atuh gitu kan. Jadi buat anak kita ke depannya ya tujuannya mah bukan untuk sekarang gitu kan. Iya. Tapi tujuannya untuk mendidik anak-anak di masa yang akan datang. Oke. Sebenarnya masih seru ngobrol sama ibu nih, banyak hal yang ingin dibicarakan, ingin diungkap karena sangat penting sekali dan sangat berfaedah sekali gitulah ya. Dari pengennya mau ngomong tentang passion karena ibu tuh passionnya aduh gimana gitu loh, bikin gimana gitu kan. Dari beberapa event yang pernah dilaksanakan di Unpas, saya pernah menjadi bagian dari event-event itu. Luar biasa saya lihat nih, selalu ada kadang-kadang ada karakter clothingnya itu, nah itu ingin ditanyakan cuman waktu kita kan nggak banyak gitu. Ibu juga di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk datang ke sini. Oke. Sepertinya kita sekarang punya punya rahasia buat ibu. Sebentar saya ambil dulu ya. Saya ambil dulu karena ini harus jampe dulu baru datang itu tulisannya. Oke, ini ada sebuah sesi yang kelima. Sesi yang dirahasiakan ya. Rahasia jangan dibocorin. Yaitu jawara. Jawara tuh jawab kunyalira. Jadi pertanyaan cepat, ibu jangan berpikir kemana-mana dulu. Begitu saya selesai membacakan pertanyaannya, asik kayak ujian sidang nih. Lebih dari S3. Ada 10 pertanyaan, ibu harus jawab cepat ya. Misalnya fish atau rumah? Seperti itu, tapi cepet ya. Oke. Ulah mikir helanya. Ulang imut heula langsung. Ridwan atau Budi Dalton? Budi Dalton apa sih? Sama nih gitu kan. Baik. Dan untuk warga Unpas juga boleh ikutan ya. Boleh ikutan menjawab. Karena beliau ini adalah seorang sastrawan, seorang penulis puisi, kemudian juga seorang ibu yang sangat luar biasa, seorang ibu yang sudah malang melintang di Amerika, Jepang dan lain sebagainya. Kemudian tadi saya bilang baju-bajunya juga bukan out of the box apa istilahnya ya. Gitulah beda ti batur lah pokoknya mah.
Kemudian bahasa Inggrisnya keren gitu kan pastinya karena dia dari sastra Inggris sampai S3-nya. Kemudian Teman tahu kan cucu saya berapa? belum tahu. Itu belum saya tanya, lupa. Berapa cucunya sekarang? 8. Lah kan, cucunya juga sudah luar biasa. Jadi saya akan tanya seputar-seputar itu nanti. Ya, kita mulai dari sekarang. Ibu Dr. Seni. Puisi atau cerpen? Cerpen. Amerika, Jepang. Amerika. Mengasuh cucu atau liburan? Mas cucu. Puisi atau puisi haiku atau tanku? Haiku. Lebih suka bahan jeans atau katun? Jeans. Ya kan? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Makanan favorit? Apa? Segala dimakan. Segala. Oke, penyair dan penulis favorit siapa? Joko Damono. Oke, buku favorit? Pokoknya kualitatif. Sama. Warna favorit? Kuning. Luar biasa. Dan warna terakhir kebetulan beliau pakai hari ini. Sangat luar biasa. Oke Bu, terima kasih waktunya sangat luar biasa. Dan untuk wargi Unpas di mana wae ayana nu nonton di kedanara nonton ya di like, di share ka batur sing loba kaditu di beja-beja ka batur teh keur kemajuan Unpas. Unpas maju, ibu bapak ge kabawaan atuh maju katanya. Jadi ibu tuh sosok yang sangat luar biasa. Kebetulan di hari ibu tanggal 22 Desember 2021 ini bahwa seorang ibu yang manis, seorang ibu yang humanis, seorang ibu yang jago bahasa Inggris, dan ternyata seorang ibu yang pinter main puisi juga, nyian puisi, nyian buku dan segala rupa. Pokoknya ibu-ibu segala rupa we ieu, rempong segala diborong ku anjeun nama gitu, luar biasa. Jadi untuk ibu-ibu pasti akan sangat menginspirasi sekali. Bagaimanapun keadaan ibu sekarang di rumah, mun susah teh ulah dijieun dina status dina WA ya, dina Facebook ya, jieun buku, jieun tulisan, jieun puisi, mun ceurik teh jieun puisi engke banyak dijieun lagu make gitar salakin ngagitaran ece atuh didinya curhat bade nyanyi gitu nya. Lah gitu. Jadi luar biasa sekali, menginspirasi sekali, obrolan yang sangat luar biasa, karya-karyanya juga dapat kita lihat sendiri. Beliau juga menurut saya sosok ibu yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi ya. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktu ya dan kehadirannya. Wargi Unpas Simon undur diri, hatur nuhun pisan. Ulah hilap, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.